Suatu hari tetangga saya bertanya kepada saya, kamu NU atau Muhammadiyah? Karena diri saya masih fakir ilmu, saya hanya Senin. Dan Quran berkata, kamu jangan seperti Wahabi atau Salafi. Dan seketika saya kaget, tidak menjawab pertanyaannya, langsung saya tinggal pergi sembari mendoakannya. Apakah sikap saya langsung pergi ini dikarenakan saya bingung dalam menjawabnya itu benar, Ustaz? Kejadian seperti ini dialami banyak orang. Coba mana? Siapa yang pernah? Banyak kan? Dan rata-rata begitu. Minimal dia ditanyai bapak mamanya, ya kan? Ditanyain sama mertuanya, ditanya sama tetangganya. Saya pun sama. Karena dulu saya sebenarnya kajian saya basicnya di masa-masa saya kuliah, saya 2-3 tahun lebih banyak belajar dari Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Ya. Ketika saya sudah mulai manhaj salaf, mengerti tentang kenapa sih harus manhaj salaf, mulai mengerti, ketemulah saya dengan orang-orang seperti ini, menghina, mengejek, mencaci. Saya pernah dulu waktu semester 6 kuliah, saya pernah internship di Total tahun 2006. Ketika suatu hari saya mau pergi ke base di Jalan Minyak, naik shuttle, ada orang Ikhwanul Muslimin tanya, Salafi ya? Bagaimana saya nggak kaget? Salam enggak? Ya, Assalamualaikum deh, dari mana? Kuliah di mana? Gitu kan orangnya. Kalau orang punya adab kan gitu. Dalam kondisi seperti itu, di mana saya waktu itu pertama masih kurus, belum nikah, jenggotnya belum ada. Ya. Kalau hari gini mungkin orang sudah jenggot gini, mungkin dia akan takut juga. Ya. Saya hanya cuma bilang, saya mau cari yang benarnya Pak. Oh jadi menurutmu yang selain salaf itu nggak benar semua? Oh ini kok nyerocos sih? Maaf Pak, saya mau masuk. Akhirnya saya masuk dalam shuttle. Saya mencari tempat yang dia nggak duduk dengan saya. Khawatirnya sepanjang jalan nanti ditanyain terus. Saya menghindar kenapa? Karena saya sadar bahwa saya waktu itu masih fakir ilmu. Maksudnya untuk berhadapan dengan orang seperti ini, pasti saya bingung jawabnya. Saya yakin nanti paling jawabnya emosi, pakai perasaan, nggak ada nas ayat maupun hadis yang keluar. Saya sholat di masjid di situlah ya. Saya sholat bangkit tangannya gini ngepal. Habis selesai ditepuk pasnya. Salafi kah? Kenapa Pak? Taunya tanganmu kayak gini. Itu nggak ada kalau nggak salafi. Saya bilang ini dan ini dua-duanya betul. Itu khilaf di antara para ulama. Bahkan mungkin dia alternatif dilihat, variasi. Ya. Tapi caranya antum ini kan gini, antum langsung tinggal pergi nih. Kalau menurut saya itu nggak bagus. Langsung nyelong gitu. Nggak salam-salam, nggak pamit-pamit, itu juga salah. Tapi kalau bisa antum tunjukkan bahwa antum itu setelah ngaji salaf, bagaimana antum meladainya, meskipun belum tahu ilmunya, antum tetap memperlihatkan yang baik. Caranya gimana? Oh jadi kamu salafi ya? Salafi itu kayak apa Pak? Maksud Bapak? Tanya dulu. Ada orang yang begitu kan, anak-anak muda. Iya, mau apa? Karena apa jemaah? Orang ngomong di salafi di masyarakat itu cuma latah doang. Apalagi kalau yang orang awam itu biasanya yang cekokin gurunya dengan pemahaman yang nggak sama dengan yang kita pahami. Salafi dari apa yang kita pahami adalah beragama dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang tafsirnya dikembalikan kepada para ulama terdahulu yang lebih memahami, bukan dengan tafsir pribadi. Itu salafi yang kita pahami. Beragama dengan Al-Quran, Sunnah. Siapa yang nggak pakai Al-Quran, maka dia bukan salafi. Harus pakai Sunnah. Kalau nggak mau pakai Sunnah, maka dia sesat. Dan Al-Quran dan Sunnah ini bukan yang tafsirnya pribadi. Orang awam suruh tafsir sendiri-sendiri. Enggak. Salafi itu adalah Al-Quran Sunnah yang pemahamannya dikembalikan pada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa kembalikan kepada mereka? Karena mereka yang lebih paham. Karena mereka lah murid-murid aslinya Nabi, para sahabat Nabi. Tabi'in murid-muridnya para sahabat, tabi'ut tabi'in murid-muridnya para tabi'in. Karena mereka lebih paham, kita kembalikan maknanya, pelajarannya kepada mereka. Sebagaimana kalau saya mau kuliah,
saya baru semester 1, supaya IPK saya tinggi, saya akan tanya kepada kakak-kakak kelas yang pinter-pinter. Apa rahasianya? Bolehkah share bahan-bahan kuliahnya? Begitu. Nah, di masyarakat beredarnya nggak sama. Salafi itu loh, itu yang ngebom-ngebom itu loh. Nah, kalau itu jawabannya, alhamdulillah. Saya bukan salafi, Pak, alhamdulillah. Kalau itu definisinya. Oh, jadi kamu beda? Ya, Bapak kan definisinya gitu tadi. Itu loh, salafi itu yang anti ke kubur. Oh, kalau itu sih bukan juga berarti saya. Soalnya saya meyakini sunnah kekuburan itu sunnah. Nabi yang bilang. Apa kata Nabi? Nah, di situ kan berarti butuh hafal hadis, ya kan? Kalau nggak hafal hadis, saya susah juga. Oh, saya kalau ke kubur sunnah, Pak. Nabi bilang, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha al-an, fa innaha tuzakkirukumul maut." Kalau itu yang keluar cus hadisnya, dia bilang, kamu pintar juga ya. Kamu belajar di mana sih? Salafi. Itu yang gak kamu kubur itu loh. Oh, mungkin kali Pak. Kalau ke kuburan minta di situ, itu kali yang maksudnya kali itu ya. Itu juga tuh yang kalau mati itu mamanya kayak dikubur kucing. Kenapa? Dia nggak pakai tahlilan. Itu sudah salafi. Oh gitu. Jadi ya, memangnya kenapa Pak? Harus selamian? Iya harus dah tahlilan, masa dikubur kayak kucing. Pak, kalau kubur kucing itu nggak pakai mandikan, nggak pakai kafani, nggak pakai sholatkan, itu kubur kucing. Mungkin nggak tahlilan itu mungkin karena di zaman Nabi nggak ada kali Pak. Salah pikir, iya. Apa? Mau apa? Nantang. Itu nggak ilmiah. Dan itulah cermin-cermin ikhwan-ikhwan yang kurang ilmu. Kalau antum belum hafal dalilnya, belum apa, bilang, Pak, mohon maaf gini Pak. Saya memang meyakini salafi itu adalah keyakinan saya. Dia mengembalikan pemahaman agama kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itu yang saya yakini. Tapi terus terang saya baru belajar, sehingga untuk berdebat saya tidak punya kemampuan. Khawatirnya saya keluar hanya emosi. Bapak juga berdebat dengan saya, kita sama-sama yang nggak punya dalil. Menurut saya ini mungkin nggak perlu diteruskan pembicaraannya. Itu aja. Jangan ditanyain, kamu salafi ya? Pergi langsung. Orangnya bisa sombongnya. Ditanyain langsung pergi. Nah, terus lama-lama beredar. Aku tadi ketemu salafi, baru kutanya salafi disuruh lari. Dia takut pasti. Nah, yang beredar, image-nya jadi beda. Tadi kalau antum banyak belajar, antum ikut kajian rutin, kajiannya nggak lompat-lompat, malam Rabu ke sini, nanti kamu beda lagi, pindah lagi, ikut sini, belum tamat bukunya, pindah lagi, belum ada ilmu antum nggak kokoh, nggak betul-betul terkurikulum, akhirnya apa? Ditanyain nanti gaya gitu. Tapi kalau antum belajarnya bagus, rajin mencatat dalil, belajar bahasa Arab, belajar tahsin, semua hadis-hadis antum hafal. Antum ditanyain, antum bisa jawab. Bahkan antum bisa menggiring opini. Oh bukan begitu Pak, salafi nggak seperti itu. Salafi itu begini. Kalau Bapak tadi mengatakan salafi itu anti kubur, salah. Yang benar sunnah ke kubur. Yang diantikan oleh salafi adalah minta dikubur, karena itu punyanya Allah harusnya. Kalau Bapak tadi mengatakan salafi itu anti tahlilan, sebenarnya bukan anti tahlilan. Salafi itu mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan salafi meyakini bahwasanya tidak bisa masuk Islam kecuali dengan kalimat la ilaha illallah dulu. Yang diantikan oleh salafi, yang tidak dijalankan adalah membuat tahlilan dengan acara khusus, malam khusus, dengan ritual khusus, yang itu nggak ada di zaman Nabi. Yang zaman Nabi itu harusnya bisa dikerjakan kalau Nabi mau, tapi tidak ada. Bukan begitu Pak, salafi bukan yang ngebom-ngebom, casingnya tok sama. Ya, itu misalnya Bapak lihat yang salafi itu yang jenggotan, yang celananya cingkrang, yang ngebom juga gitu. Itu casing sama. Tapi kan sebagaimana Samsung, ada yang KW, ada yang ori. Bahkan akhirnya nanti orangnya seperti itu. Kamu hebat juga ya, hafal semua. Di mana kamu belajar? Salafi. Nah,